Orang itu akan dipanggil sesuai dengan kemampuan. Kamu sakit, ada tak pergi ke tukang bengkel? Assalamualaikum Pak, aku nih sakit jantung, coba dilas sedikit. Barangkali ada baut yang lepas di sini. Nah, kalau kakak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Baik adik-adik semua yang senantiasa kakak doakan menjadi orang-orang yang bertakwa insyaallah, amin. Menjadi orang-orang yang berilmu, amin. Menjadi orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang nanti ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat bermanfaat insyaallah. Allah angkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Allah mudahkan segala urusannya. Allah buka semua pintu untuk mencapai cita-citanya insyaallah, amin ya rabbal. Kita doakan juga orang tua kalian semudah-mudahan sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan mudah untuk mendapatkan rezekinya. Allah mudahkan segala urusannya, ya, ditambahkan umurnya insyaallah panjang. Apalagi yang nak ditambahkan nih, istrinya nggak usah, ya. Kalau adik tambah ndak adik, nggak usah juga. Oh ya udah. Baik adik-adik semua yang berbahagia, ada sebuah syair mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Inna kabiral qawmi la ilma indahu saghirun idza taffat alaihil mahafilu. Syair ini berkata, kamu belajarlah, falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang yang lahir di muka bumi ini punya ilmu. Bayi yang lahir di muka bumi, jangankan bisa berpikir, jangankan bisa merakit rumus atau meracik apapun, jalan saja tidak bisa, makan saja tidak bisa, ngomong saja tidak bisa. Tidak ada orang yang lahir di muka bumi ini langsung punya ilmu. Kebayang enggak oleh kamu kalau bayi lahir langsung bisa silat? Jebol, hiya. Wah, itu dokternya kena tinjuan naga beranak itu, ya. Wah, tidak ada. Apalagi bayangkan adik-adik, kalau bayi lahir langsung tahu namu-namu makanan. Keluar pindang tulang. Wah, ya. Tidak ada. Siapa yang pernah melihat bayi lahir langsung bisa sesuatu? Makanya perlu belajar. Mereka belajar merangkak, mereka belajar berdiri, mereka belajar. Tetapi ingat, kalau bayi pelajarannya adalah pelajaran fisik. Pelajaran apa saya? Pelajaran fisik. Pengembangannya pengembangan fisikal. Dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi, dari cuma 3 kilo bertambah berat badannya. Tetapi manusia yang dikatakan oleh guru kalian Abah Haji Kiai Haji Saifullah Hadi Maafi BA, manusia ini tidak cuma fisik yang dipikirkan, tapi ada akalnya, ada mentalnya. Ini semua harus dibangun. Ada pernah enggak nengok ada orang yang kena cacat kejiwaan, umurnya 20 tahun tapi sifatnya anak-anak? Ada enggak? Ada kan? Umurnya sudah 20 tahun bahkan sudah jenggotan, tapi ngomongnya masih lucu.
Au tuh anti ingan. Kebayangan enggak, Dek, kalau orang jenggotan ngomongnya gitu? Hah? Ada. Kalau dia cacat tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ada orang yang normal fisiknya, normal jiwanya, tapi sayangnya akalnya tak berkembang, jiwanya tidak berkembang. Ini yang kata orang Australia itu, this is the method. Ada tak uang mecot di sini? Ya. Nah makanya adik-adik semua harus belajar. Ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Kira-kira kakak mau tanya dulu nih, kamu semua ini mau tak jadi orang-orang yang tak punya ilmu kira-kira? Mau tak? Kita kan dari Pak siapa dulu yang pernah TK? Ya, melihat warna saja dikasih tahu, ini warna apa, ini warna merah, ini warna apa, ini warna hijau, ini warna apa, ini warna kuning. Coba adik-adik kalau nggak dikasih tahu ciri-ciri air dalam ilmu fisika itu, ciri-ciri air itu apa? Akan mengikuti struktur tanah. Kalau dia turun, kalau dia berada di atas, dia akan turun mengikuti turunnya tanah. Salah satunya. Kamu akan dikasih tahu ajaran ciri-ciri. Ini hewan sapi ini. Bayangkan adik-adik kalau kamu tidak tahu ciri-ciri dan tidak lengkap belajarnya. Pernah dengar kalau yang namanya kuning itu emas? Nengok di pinggir jalan, emas tuh, kuning tuh. Emas tuh kuning, tapi ada yang ngomong pula kuning tuh tai. Ini emas apa tai? Penasaran dia, diparainya. Emas nih yang ini, tapi kaget tai. Emas ini, tidak ini tai. Akhirnya penasaran, dipegang sama dia. Nah kan, tai kata dia, ya, gitu. Tapi masih penasaran dia. Mas ada juga yang loyak kata dia. Penasaran dia. Tuk diangkatnya. Nah, tai ini. Bayangkanlah adik-adik. Makanya kamu tuh harus tahu hal-hal yang kayak gitu be tahu. Tengok, oh ini donat ini. Ya. Siap enggak kira-kira adik-adik mau belajar ini? Hah? Berkembang. Harus berkembang. Ya, nih. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ada sebuah hadis yang walaupun ulama berbeda pendapat tentang derajat hadisnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir itu dalam keadaan kosong, suci, murni, ibarat kaset kosong. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi. Maka tergantung orang tuanya menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kamu ini ibarat kaset kosong. Kaset kosong itu saya tergantung kita ngerekam apa. Kalau dia lagu dangdut, lagu dangdut. Kalau direkam lagu rock, lagu rock. Lagu rock isinya. Kalau direkam lagu pop, lagu pop. Direkam lagu nasyid, lagu nasyid. Hidup tidak selalunya indah. Atau lagu qasidah. Bila Israel datang memanggil, badan terkujur di pembaringan. Diisi lagu itu. Maka kamu yang masih kosong ini akan diisi dengan hal-hal apa? Hal-hal yang bermanfaat. Mengenal Allah, mengenal Nabi, segala sesuatu yang akan membangun jiwa kamu semua. Maka adik-adik yang berbahagia, kamu semua saat ini dalam rangka apa tadi saya? Mengisi diri. Kamu di pondok ini dalam rangka apa saya? Ulangi lagi. Yang kencang. Yang kencang. Dalam rangka mengisi diri. Nah, itu yang disebut oleh Abaji. Kamu di sini menata hati, hatinya ditata. Kenapa? Selama ini hatinya belum ditata. Belajar sekarang ini yang ditata pertama kali apa? Perasaan. Rindu itu biasa. Ada sebuah syair nasyid,
Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu. Tuh, rindu itu biasa. Rindu sama orang tua ini tidak ditata, dilatih. Kira-kira kamu dulu kalau belum jauh-jauh dari wong tua, ada tidak rasa rindu ini? Tidak kate. Karena jauh dari wong tua lah baru ada rasa rindu. Kalau belum jauh, belum, makanya kamu semua dilatih. Kadang-kadang kamu ketika dekat tidak merasakan kasih sayang orang tua, tapi ketika jauh baru terasa. Oh iya ya, ngapa? Ya Allah, baru terasa kalau selama ini kasih sayang ibu itu indah nian. Nak makan diingeti, nak mandi diingeti, lagi main-main siang-siang panas-panas diingeti. Kamu baru terasa kasih sayang itu. Kakak tuh hari tadi, hari ini baru melepaskan anak kakak namanya Halwah Abidah Billah, dan keponakan kakak namanya Afiqah sama Asyiqah Billah. Mereka semua untuk karantina menghafal Quran. Bukan main, sedih, sama perasaannya. Tapi ini semua perlu dilakukan untuk apa? Untuk masa depan anak-anak kita. Ya, kakak bukan apa-apa, nanti dia belajar di sini juga. Cuma sekarang biar dia tahu dulu apa rasanya jauh dari wong tua. Biar tahu, sama seperti kakak dulu dikirim sama Abah Haji jauh-jauh, biar tahu mana rasanya jauh dari wong tua. Supaya tahu. Dan kakak bisa ngomong seperti ini, kakak tahu perasaan kamu semua. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam Jumat. Nah, semua itu ada. Tapi adik-adik kuatlah, insya Allah kalian semua di sini dijaga oleh Allah. Allah yang jaga, jangan takut. Ta'alam falaisal mar'u ladu aliman. Kamu harus tahu, saya sedang menuntut ilmu, saya sedang mengisi diri, saya sedang menata hati, saya sedang membina diri. Ya Allah, bantu saya. Adik-adik jangan putus asa. Jangan takut, insya Allah akan ada waktunya ketemu sama ayah ibu. Sekarang nggak tanya sama adik-adik. Sekarang pisah sama orang tua ini pisah untuk selamanya atau pisah untuk sementara saja? Oh, pisah untuk sementara, bela juga tahan, mana? Betul nggak? Kakek kan ada jadwalnya ketemu gitu. Nanti kalau ketemu silakan kamu nak nyanyi lagu apa? Kira-kira kakek pas ketemu waktu hari pertemuan kamu nyanyi lagu apa kira-kira? Dan kakak nanya sekarang, waktu kakek kamu ketemu sama ibu kamu, siapa yang manggil duluan? Ibu atau kamu kira-kira? Ah, yang benar. Ya, kakak nanya, kakek kamu ketemu ibu kamu pas jadwal pertemuan, kamu yang manggil duluan atau ibu kamu yang manggil? Mama. Oh. Wah. Kira-kira lagu apa kakek ini? Hah? Cung meredeng meredeng. Wah. Ya. Oh, dasar mendusun hardang dulu lah. Kalau wong cul tuh mestinya bangga dengan lagu dusunnya. Ya. Cung kediro. Banyak cucung makin saro. Siap dah ini semua adik-adik belajar ini? Ya, sadarkah kalau kita butuh dengan ilmu? Nah, adik-adik harus imbang. Fisik yang tumbuh harus imbang dengan ilmu yang berkembang. Ya. Kita belajar dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Umur 25 tahun beliau sudah bisa menyelesaikan masalah umat. Sekarang kamu tengok, banyak dak anak-anak umur di bawah 25 tahun Nabi itu. Banyak dak di dusun anak-anak umur 25 tahun masih apa namanya? Nebeng sama wong tua. Banyak dak kira-kira? Banyak dak adik-adik? Nah, bayangkanlah umur 25 tahun nah duduk di bawah pohon nganggur-nganggur. Dak kati gawe.
Tapi kalau adik punya ilmu, Masya Allah. Makanya syair berikutnya apa mengatakan, walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dek, perhatikan, orang yang punya ilmu tidak akan sama kedudukannya dengan orang yang bodoh, tidak akan sama. Oke, sekarang akan nanya sama adik-adik. Adik bisa azan, kalau masuk masjid kira-kira disuruh azan tidak? Jawab yang putra. Kalau adik bisa azan, kira-kira kamu masuk masjid disuruh azan tidak? Kenapa? Karena yang punya masjid tahu kalau kamu bisa azan. Tapi kalau adik cuma bisa mukul beduk, masuk masjid kira-kira disuruh apa? Sini kau, mukul beduk. Tapi kalau tidak bisa apa-apa, masuk masjid disuruh apa? Shh, diam, jangan ribut. Tuh. Adik-adik kalau bisa MC nanti dipanggil orang terus enggak? Panggil si siapa namanya? Si Jono tuh. Ya, suruh sini dia. Ngapa? Dia tuh baca MC. Tapi kalau adik cuma bisa nyuci piring, panggil si Tukiem tuh, suruh dia nyuci piring. Orang itu akan dipanggil sesuai dengan kemampuan. Kamu sakit, ada enggak pergi ke tukang bengkel? Assalamualaikum Pak, aku nih sakit jantung, coba dilas dikit. Barangkali ada baut yang lepas di sini. Nah, kalau kakak tergantung baut yang mana. Kalau betino jadi, ya, ada baut yang gompeh, ya. Memang kakak ngomong apa sayang? Gitu. Coba kamu kalau sakit pasti datangnya ke dokter. Tidak mungkin datang ke yang kalau benerin mobil tidak mungkin ke dokter. Pak, apa mobil aku ini mesinnya batuk? Mana cerita? Pasti datang. Orang akan dicari sesuai dengan apa sayang? Keilmuannya, kemampuannya. Ya. Adik-adik kalau kakinya terkelis, larinya ke tukang mebel apa tukang urut? Tukang urut. Nah, bayangkan dalam kehidupan ini kamu tidak punya kemampuan sedikit pun, dicari wong enggak kira-kira? Adik-adik kalau tidak punya kemampuan kira-kira hidup di muka bumi ini dicari orang enggak kira-kira? Enggak bakal. Bahkan bisa jadi kamu diusir orang. Pergi. Kau nih galau-galau bikin masalah. Ada masalah, galau-galau masalah ini kau galau sumbernya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Adik-adik nih, mohon maaf ini, kakak nanya. Kalau ada kawan yang punya kue sama kawan yang tidak punya kue, kamu milih yang mana? Jujur. Kalau ada kawan punya kue sama kawan tidak punya kue, milih yang mana? Kalau kakak ngolok yang punya kue, ya kita ini harus cerdas. Gitu. Kira-kira kamu kalau ada kawan yang badannya wangi sama badannya busuk, milih yang mana kira-kira? Milih yang wangi. Ya. Jadi orang jangan kayak lalat. Jadi orang jangan kayak apa? Sehebat apapun kamu mewangikan ruangan, sehebat apapun kamu menghias ruangan, lalat tidak pernah galak menghinggap di tempat yang bersih, tidak galak pernah menghinggap di tempat yang wangi. Lalat nginggap di mana? Tai ayam. Sekarang kalau kakak taruh ini tai ayam, ini kue, lalat nginggap di mana? Nah, ini kakak ngomong seperti ini, ada di antara kamu nih yang berpikiran lalat. Terserahlah Kak Fahmi nak ngomong ilmu itu bagus atau tidak, ilmu itu penting atau tidak, ilmu itu berharga atau tidak. Aku nak balik itulah, aku udah kalah belajar. Sama seperti lalat tadi. Tuh kotoran kambing, kotoran ayam, bolu. Ini bolu nih deh, wih lemaknya ini isinya selai nanas, dilabur stroberi, dipocok coklat, lap-lap mulutnya lap-lap. Ya. Ini kalau lalat datang, kita undang lalat. Baik, kepada para undangan para lalat silakan masuki ruangan. Tuk nembok di tahi dia.
Kakak tuh sering nengok santri kayak lalat. Adik-adik silakan ke masjid. Ngiup di WC. Ayuhal tulab wa talibat. Al-an al-waqtu lis-shalah. Hayya idhabu ilal masjid. Kayak lalat. Belok sembunyi dia di WC. Lalat. Kalau ada yang model mah itu namanya apa? Lalat. Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Ada enggak? Padahal masjidnya warnanya bagus, dibersihkan, dipel. Tuh WC, what is the embau neng kono? Hah? Ah itu sembunyi di kotak sampah. Jam berapa nih kakak? Ya, sekali lagi. Makanya adik-adik yang berbahagia, sadarkah kita perlu belajar, sayang? Sadarkah kita perlu belajar? Ya. Maukah kamu seperti lalat tadi? Maukah kamu jadi orang yang tidak punya kemampuan? Ciri-ciri orang yang punya ilmu dan kemampuan, dia akan dicari dimanapun berada. Dek, kalau kamu jadi seorang dokter yang canggih, tinggal di satu dusun yang mohon maaf nyamuk beda galak di situ, saking jauhnya, ya, saking jauhnya. Kira-kira kalau dia tahu kalau ada wong sakit, dia tahu bahwasanya di situ dia bisa sehat, dicarinya dak wong itu. Tuh, kamu jangan khawatir sayang. Kalau kamu berilmu, kalau kamu sudah terlatih, kalau kamu sudah terdidik, kamu pasti akan senantiasa jadi manusia yang bermanfaat, yang dicari oleh orang setiap saat. Takbir! Alang kelembeknya Allahu Akbar. Apa karena basah tuh? Takbir! Yang kenceng! Nah itu ya, kecuali ini adik kakak nih Agu, Allahu Akbar. Yang lanang itu Allahu Akbar. Kalau yang tino tumitnya dari apa namanya nih? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memang kalau betino itu ya itu. Ya, kalau ada tino yang Allahu Akbar, nah bahaya ini. Ya. Kalau lanang Allahu Akbar, kalau tino Allahu Akbar. Allahu Akbar.